Shalom Aleichem Bisem Hamashiach. Saudara-saudara yang terkasih, saat ini kita akan membahas tentang doa. Sebenarnya untuk membahas tentang doa ini tidak bisa dengan singkat. Ya, disebabkan karena apa? Topik doa ini adalah topik yang sangat serius, sehingga saya membagikannya setiap part. Bagian yang pertama ini adalah tentang apa itu doa bagi pengikut Yesus Kristus Tuhan. Jadi kita akan mengupas tentang rahasia doa yang dijawab oleh Tuhan kita, Yesus Kristus. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa di sorga, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kami bersyukur berterima kasih, Tuhan berikan napas kehidupan, kekuatan, kesehatan. Dan saat ini Bapa, ajarkan kami supaya kami dapat memahami tentang doa yang sebenarnya yang Engkau kehendaki dalam hidup kami. Oleh karena itu, bimbing kami terus di dalam Roh-Mu ya Tuhan, di dalam Roh Kudus. Penuhi kami, ajari kami supaya kami lebih mengenal Engkau, Yesus Kristus sebagai Tuhan yang hidup dalam diri kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Saudara-saudara, kalau kita berbicara tentang doa, doa adalah caranya kita orang percaya Tuhan Yesus untuk dapat berkomunikasi dengannya. Dan biasanya komunikasi tersebut harus memiliki dua arah, bukan hanya satu arah. Nah, kalau dikatakan dengan satu arah, maka komunikasi tersebut adalah komunikasi yang sepihak. Hanya melibatkan satu orang yang menyampaikan komunikasi. Yang artinya hanya satu orang yang menyampaikan apa yang dia ingin sampaikan. Apa yang ada di benaknya. Kepada siapa? Kepada orang yang menerima informasi atau yang menerima komunikasi tersebut. Kalau yang sebenarnya adalah kita harus mempunyai komunikasi yang dua arah. Yang dimana saudara-saudara ada balasan dari si penerima komunikasi tersebut. Tetapi kalau hanya satu arah, dia tidak ada balasan. Jadi hanya disampaikan saja semuanya, tetapi balasannya tidak ada. Yang sebenarnya komunikasi itu yang baik adalah dua arah. Ketika kita sampaikan, maka kita mendapatkan balasan. Ya, sama kita main chatting-chattingan saja saudaraku ya. Kalau ketika kita chatting-chattingan sama teman-teman kita, ya, kita kan mengharapkan balasan dia. Nah, seperti itulah kita berdoa kepada Tuhan. Jadi kita menyampaikan sesuatu yang kita harapkan dari Tuhan, maka Tuhan memberikan jawaban dari apa yang kita harapkan. Kalau kita membaca di dalam 1 Yohanes 3 ayat 22 dikatakan, dan apa saja yang kita minta, kita memperolehnya daripadanya. Karena kita menuruti segala perintahnya dan berbuat apa yang berkenan kepadanya. Dari ayat ini saja ada kata kita minta. Berarti dari pihak orang yang percaya Tuhan Yesus memulai komunikasi dengan Tuhan dengan meminta. Berarti ada permohonan. Dengan kata meminta itu berarti memohon. Kalau dalam bahasa Yunaninya adalah aheteo, yang artinya kita bertanya, kita memohon, kita menuntut, kita mengajukan. Kemudian ada kata kita memperolehnya. Dalam bahasa Yunaninya adalah lambano. Ya, lambano, yaitu menerima atau mengambil atau membawa. Berarti ada jawaban yang Tuhan berikan kepada kita atas permohonan kita tadi. Dan yang menariknya saudara, mengapa Tuhan memberikan jawaban atas doa kita? Di dalam kalimat berikutnya dikatakan, karena kita menuruti segala perintahnya dan berbuat apa yang berkenan kepadanya. Ini adalah kunci dari setiap kita menerima jawaban doa kita. Di dalam bahasa Yunaninya adalah taireho. Artinya kita menjaga, kita memelihara, kita mentaati, kita mempertahankan.
perintahnya. Kemudian berbuat apa yang berkenan kepadanya. Berarti yang berkenan kepadanya yang dia sukai, yang menyenangkan hati dia. Ya, itu adalah kunci bagaimana kita bisa menerima jawaban doa. Kalau begitu saya bertanya kepada saudara, apakah saudara pernah berdoa memohon kepada Tuhan? Ya, kalau saya bisa pastikan, saudara pasti pernah berdoa. Baik itu saat saudara makan, baik saudara minum, baik saudara mau tidur, mau pergi, mau merencanakan sesuatu, mau meminta kesembuhan, mau meminta masalah hidup saudara bisa diselesaikan. Apakah masalah suami, masalah istri, masalah anak, masalah orang tua, masalah saudara, masalah mertua, masalah ya teman-teman, sahabat, dan juga teman sekerja kita. Ya, pasti saudara pernah berdoa dalam hal itu. Kemudian saya bertanya lagi kepada saudara, apakah pernah doa saudara dijawab Tuhan? Nah, mungkin pertanyaan saya ini agak sulit untuk saudara jawab. Bila saudara mereview doa-doa saudara yang lalu-lalu itu, ini yang akan kita bahas. Baiklah, saya akan bantu menjawabnya. Di antara saudara mungkin akan menjawab, ada yang dijawab Tuhan. Dan ada juga yang tidak dijawab Tuhan. Ya, itu adalah jawaban yang jujur. Saya akan memberikan penjelasan singkat mengenai hal tersebut. Hal yang pertama, kita akan memperhatikan ayat yang sangat sulit kita jawab. Adalah di mana ada kalimat, karena kita menuruti segala perintahnya dan berbuat apa yang berkenan kepadanya. Rasanya ini agak sulit ya. Nah, kalimatnya ini begitu sulit sekali. Kita menuruti segala perintahnya dan berbuat apa yang berkenan kepadanya. Nah, ini yang akan kita bahas. Karena ini adalah kuncinya. Kalimat ini adalah kalimat yang akan mengoreksi diri kita, saudara. Ini kalimat yang akan mengoreksi pribadi kita. Apakah kita sudah menuruti segala perintahnya dan berbuat apa yang berkenan kepadanya? Bila hati nurani kita berkata kepada diri kita, kamu belum menuruti segala perintahnya dan kamu belum berbuat apa yang berkenan kepadanya, berarti langkah pertama yang harus kita selesaikan adalah hati nurani kita kepada Tuhan Yesus terlebih dahulu. Tanya hati saudara, apakah saudara benar-benar menerima Yesus Kristus di dalam hidup saudara secara pribadi atau belum menerimanya? Karena saudara mungkin saja percaya karena keturunan. Agama Kristen karena faktor keturunan. Jadi ikut-ikutan faktor agama. Jadi tidak membuat Yesus itu berkuasa atas hidup saudara. Sehingga saudara tidak dimerdekakan di dalam kebenaran. Nah, bila saudara benar-benar hidup dalam Tuhan, maka saudara sebenarnya sudah dalam kebenaran. Kalau saudara bisa baca di dalam 1 Yohanes 3 ayat 19 sampai 21, demikianlah kita ketahui bahwa kita berasal dari kebenaran. Demikian pula kita boleh menenangkan hati kita di hadapan Allah. Ayat 20, sebab jika kita dituduh olehnya, siapa yang menuduh? Hati nurani kita tadi. Allah adalah lebih besar daripada hati kita, serta mengetahui segala sesuatu. Apa segala sesuatu dalam diri kita? Kelemahan kita, Tuhan tahu. Ayat 21, saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau hati kita tidak menuduh kita, maka kita mempunyai keberanian percaya untuk mendekati Allah. Saudara bisa perhatikan, kalau hati kita tidak menuduh kita, maka kita mempunyai keberanian percaya untuk mendekati Allah. Berarti hati kita dibereskan dulu, dibenarkan dulu. Siapa yang membenarkan hati nurani kita? Yesus Kristus oleh darahnya, oleh pengorbanannya yang sempurna di atas kayu salib. Sehingga kita dibenarkan oleh apa? Oleh darahnya. Darahnya apa? Kehidupannya ada di dalam diri kita. Saat itulah kita menjadi orang yang dimerdekakan. Jadi, kalau si pendakwa itu hanyalah mengintimidasi, menuduh kita selalu. Kamu seperti ini, kamu seperti ini, kamu seperti ini, kamu adalah seperti ini. Hal-hal yang sangat tidak baik, hal-hal yang penuh dengan
kecemaran yang selalu akan merasakan kita itu, oh ya aku gini, membuat intimidasi dalam diri kita sehingga kita tidak beroleh keberanian untuk mendekat kepada Allah. Sebenarnya sudah kita ketahui bahwa Allah itu adalah Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Pengampun. Kita datang kepadanya dengan hati nurani kita yang kita berikan kepada Tuhan, sehingga kita datang dengan sukacita menghadap Tuhan. Bila saudara menerimanya dan membiarkannya tetap tinggal di dalam diri saudara, saya percaya saudara akan menjadi orang yang dimerdekakan, orang yang dibenarkan, orang yang dikuduskan, orang yang dikendalikan, orang yang dituntun, orang yang dijadikan sebagai anak milik kesayangannya. Saya percaya saat Tuhan ada dalam diri kita, membiarkan Roh Kudus tinggal dalam diri kita, maka segala macam intimidasi atau tuduhan dosa yang dahulu kita pernah perbuat akan sirna akibat sinar terangnya Tuhan menyinari hatinya kita. Haleluya! Sehingga kita mempunyai keberanian percaya untuk mendekati Allah, karena kita adalah anak-anaknya. Jadi bukan kuat dan gagah kita untuk hidup di dalam perintahnya, bukan kuat dan gagah kita untuk berkenan kepadanya, tetapi karena kita membuka diri kita, Roh Tuhan yang bekerja di dalam diri kita, maka kita dengan sukacita melakukan perintahnya. Bukan dengan berat lagi, karena kita sudah dimerdekakan. Pikulah kuk yang kupasang, karena bebanku itu ringan. Jadi yang membuat dosa itu berat adalah pekerjaan si jahat, saudara. Yang selalu mengintimidasi kita, yang selalu mendakwa kita siang dan malam. Tapi kita bersyukur, kita punya Tuhan Yesus yang dahsyat, yang telah menebus kita. Sangat simpel untuk menuruti perintahnya, saudara. Dan apa yang berkenan kepadanya? Sangat sederhana kita memahami bahwa ketika kita menerima Yesus, dan Tuhan Yesus berkuasa dalam diri kita dalam Roh Kudusnya, maka kita dimerdekakan dan kita datang menghadap Tuhan. Dan segala perintah-perintahnya itu ya sebenarnya tidak sulit. Tahapan ini saudaraku sebenarnya sederhana dan perlu perenungan. Di sini kita akan terus lebih lagi mendalami kasih-Nya Tuhan. Jadi perintah-perintahnya itu sebenarnya sulit atau mudah. Itu tergantung dengan seberapa besar kita mengasihi Tuhan. Tetapi kita sudah belajar yang tadi bahwa dikatakan ketika kita menuruti perintahnya tadi ternyata tidak sulit. Tidak sukar, yang membuat sukar adalah diri kita. Ya, yang membuat sukar itu diri kita. Nah, kita akan belajar langkah demi langkah untuk memahami perintah Tuhan itu susah atau tidak ya. Nah, mari kita baca dalam 1 Yohanes 3 ayat 23 sampai 24. Dan inilah perintahnya itu, supaya kita percaya akan nama Yesus Kristus. Perintahnya apa? Kita percaya yaitu di dalam nama Yesus Kristus yang menjadi Tuhan atas hidup kita, yang telah mati menebus hidup kita, yang telah menyediakan tempat bagi kita nanti di sorga. Supaya kita percaya akan nama Yesus Kristus anaknya, dan supaya kita saling mengasihi sesuai dengan perintahnya yang diberikan Kristus kepada kita. Supaya kita saling mengasihi. Yang pertama percaya, yaitu di dalam nama Yesus Kristus anak Allah. Yang kedua, kita mengasihi. Ayat 24. Barang siapa menuruti segala perintahnya, oke, ia diam di dalam Allah. Sampai di sini saudara bisa pahami? Barang siapa menuruti perintahnya, ia diam di dalam siapa? Allah. Dan Allah ada di dalam dia. Siapa Allah itu? Saudara bisa pahami Allah Tritunggal? Allah Bapa, Anak, Putra, dan Roh Kudus. Jadi ketika Yesus naik ke surga, dia menjanjikan siapa? Penolong. Siapa? Roh Kudus di dalam diri kita. Jadi kita diangkat jadi anaknya juga. Ya. Kita diangkat jadi anak-anak Allah juga. Ketika Allah di dalam kita dan
kita di dalam Allah, makanya di sini sangat luar biasa. Ada perubahan pasti terjadi, saudaraku. Ya, ini kita akan menjadi serupa dan segambar dengan Kristus. Karena Allah ada dalam diri kita dan kita di dalam Allah. Ya, rohnya itu ada dalam diri kita. Tetapi saya katakan bukan saudara adalah Allah. Itu berbeda. Tetapi Allah ada dalam diri kita. Dan demikianlah kita ketahui bahwa Allah ada di dalam kita, yaitu roh yang telah Ia karuniakan kepada kita. Luar biasa. Pertama, saudara sudah menerima Yesus Kristus dalam diri saudara pribadi yang telah berdaulat atas hidup saudara, dan hidup saudara bukannya milik saudara lagi, melainkan miliknya. Siapa? Yesus Kristus. Mari kita baca dalam Galatia 2 ayat 20. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Siapa yang mengasihi saudara? Yesus Kristus. Dengan cara menyerahkan nyawanya di atas kayu salib untuk menebus hidup saya dan saudara. Jadi deal, saudara dan saya menjadi milik siapa? Yesus Kristus. Dan kasihnya nyata dalam hidup kita. Langkah berikutnya tadi mengasihi Yesus, tadi adalah percaya kepada Yesus. Langkah yang kedua, bila Yesus Kristus mengasihi kita, bila Yesus Kristus mengasihi kita, yang menebus kita, yang mengampuni dosa kita, maka kasih kita juga akan terpancar sesuai dengan yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita, yaitu mari kita baca dalam Matius 22 ayat 37. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Ayat 38. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Ayat 39. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Saudaraku, kita sudah bisa memahami bagaimana bukti saudara mengasihi Tuhan. Sangat mudah kan? Sebelum melakukan semua aktivitas, saudara terlebih dahulu senangkan Tuhan melalui ucapan syukur saudara. Makanya dikatakan kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, akal budi dan segenap kekuatanmu. Jadi kita datang dulu kepada Tuhan sebelum melakukan aktivitas. Kita naikkan syukur kepada Tuhan. Kita berterima kasih atas rahmat-Nya, atas anugerah-Nya, atas kasih karunia-Nya. Kita naikkan pujian, kita naikkan sembah kepadanya dalam kesendirian saudara. Ini dalam kesendirian dulu saudaraku, bukan secara bersama-sama saja. Secara kesendirian itu secara pribadi. Saudara pernah dengar kisah Tuhan Yesus? Ya, saat dia intim dengan Bapa, dia menyendiri. Sama halnya dengan kita. Ada saat-saatnya kita itu berkumpul bersama-sama saudara-saudara seiman atau berkumpul dengan istri anak-anak bersatu berdoa. Tetapi ada saatnya juga kita itu menyendiri bersama dengan Tuhan. Kan lebih nikmat. Berkomunikasinya pun lebih nikmat. Dan itu membuat hubungan kita itu lebih erat kepada Tuhan. Komunikasi kita itu lebih mantap. Ya, dan nikmat saudaraku. Nah, disitulah dikatakan saudara-saudaraku yang terkasih, kita bisa merenungkan atas kebaikan-kebaikan Tuhan dalam diri kita. Ya, di dalam kebersamaan kita dengan Tuhan tadi saudaraku. Nah, saat saudara merenungkan firman-Nya yang menyentuh hati saudara, yang mengajari saudara, maka reaksi saudara adalah mempraktekkan semuanya dengan sukacita melalui sesama manusia. Saat saudara secara pribadi bersekutu kepada Tuhan, mengasihi Tuhan, memberikan waktu kepada Tuhan untuk merenungkan firman-Nya. Maka dikatakan di dalam Mazmur, berbahagialah orang yang merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Dan itulah menjadi kesukaan kita. Nah, saat kita merenungkan firman Tuhan, maka Tuhan akan mengajari. Dia akan mengubahkan hati kita, karakter kita,
semua, baik itu tutur kata kita, baik itu perbuatan tangan kita, baik itu langkah kita yang selama ini mungkin bersalah, langkah kita entah kemana-mana ya kan, langkah kita mungkin ke tempat-tempat yang tidak baik kan, yang tidak berkenan ke hadapan Tuhan kan. Nah, tetapi sudah diajari. Tuhan selalu mengasihi dengan kasih yang lemah lembut dalam Roh Kudus-Nya. Sehingga kita akan menikmati hidup di bumi ini seperti di surga. Dengan sukacita mengasihi sesama. Tadi mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Jadi reaksi kita tadi diajari oleh Tuhan mengasihi sesama. Bukti nyata bahwa kita itu mengasihi Tuhan sebenarnya sangat mudah. Kita bisa mempraktekkannya kepada sesama. Ya, kita bisa praktekannya kepada sesama. Bukti nyatanya itu seperti itu, saudaraku. Mengasihi Tuhan, mungkin saudara mengucap syukur, berterima kasih, menyembah Tuhan, ya kan? Dan siap-siap saudara merenungkan apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup ini. Nah, yang Tuhan kehendaki yang sangat mudah dan simpel adalah merubah diri saudara dan saya. Hei Bontor, kamu telah saya tebus. Kamu telah saya merdekakan, saya bebaskan, saya bayar hutang lunas dari kuasa kegelapan, dari kuasa si jahat, dari maut. Kamu adalah orang yang sangat berdosa. Dan itulah aku datang ke bumi untuk menebus itu semua. Nah sekarang, untuk kamu yang telah saya tebus, kasihilah sesamamu. Ya, baik itu nanti dari semua hidup kita ini akan berubah drastis dengan sukacita mengasihi sesama. Baik kepada istri kita, baik kepada suami kita, baik kepada anak-anak kita, baik kepada orang tua, baik kepada mertua, baik kepada saudara, baik kepada teman, baik kepada tetangga, baik kepada orang lain, baik teman sekerja, teman sekolah, dan teman-teman dan umat yang lain. Bahkan umat yang nggak percaya Tuhan Yesus pun kita bisa mengasihi. Dahsyat nggak Tuhan kita Yesus? Dan kita tidak bisa mengatakan orang lain itu kafir lagi, karena kita juga dulunya kafir. Ya, karena dikatakan Tuhan Yesus diajarkan kepada kita, janganlah engkau mengatakan orang kafir. Tidak ada lagi perkataan seperti itu. Dan tidak ada lagi kata menghakimi orang lain. Buang jauh-jauh itu. Ya saudaraku ya. Nah, itulah sebabnya saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus Tuhan, kita akan memancarkan belas kasihan kepada banyak orang. Dan orang lain yang tidak kita kenal sekalipun akan muncul rasa belas kasihan dari Tuhan. Akan muncul secara natural dalam diri kita. Dan itulah nyata kasih Tuhan kepada kita. Jadi kita tidak akan membenci kepada semua orang lagi. Tidak ada akar pahit. Dengan kasih Tuhan, kita sanggup menolong sesama. Oleh karena itu, saudara-saudaraku yang terkasih, Tuhan pasti akan jawab doa kita. Saat kita dapat menyenangkan hatinya, saat kita hidup di dalam Dia, melakukan perintahnya yang sudah kita terima tadi sebelumnya, yang sudah kita dapatkan, Tuhan pasti akan menjawab doa kita. Dan jawaban Tuhan itu, saudaraku, iya, tunggu, tidak. Tuhan menjawab, iya, tunggu, tidak. Dan itu yang akan kita bahas kepada bagian berikutnya, jawaban doa dalam hidup orang yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Sekian, jangan lupa saudaraku, saudara bisa memberkati pelayanan Mutiara Firman dengan mensubscribe, like, berikan komentar-komentar yang membangun dan positif. Dan saudaraku, jangan lupa aktifkan tanda lonceng notifikasinya untuk mendapatkan video-video terbaru dari kami. Terima kasih buat saudara yang mensubscribe dan like dan juga men-share-kannya, supaya saudara bisa menjadi saluran berkat kepada banyak orang. Terima kasih. Selamat menyaksikan video-video dari Mutiara Firman selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.